Saya pikir Komar sebelah kan pernah juga ngintip rekam. Enggak. Komal 11 sudah di ini. Enggak, Bang Sebetulnya Zi ya, tadi Mister pas Z saya ya, keliling. Mm-mm. sebetulnya kalau kita mau, karena ini masalah anak remaja ya, sebetulnya persidangan Fadel itu yang harusnya kita bahas. Cuman saya nggak mau karena ini masalah anak-anak ya. Kasihan juga kalau dibahas. Ya, Kasihan loh. ya, ya, Saya ya. nggak membenarkan Fadel, tapi dengan tuntutan 12 tahun itu menurut saya sih nggak gitu ya. Karena fakta Nah, persidangannya saya tahu juga eh, nggak begitu Nah, gitu loh. Bahkan Putri. Laura juga pada saat bersaksi kan mengatakan yang benar-benar terjadi itu harusnya Fadel sih nggak dituntut segitu ya. Harusnya Betul, tentang aborsi Putri. dan lain-lain itu harusnya. Cuman saya nggak mau bahas karena kasihan Lolinya. Iya Ya, kasihan Kak. Jadi karena ada itu. eh jadi gini Anak Bang di bawah Hos. umur nggak boleh dibahas di publik. Nah, Iya, iya. jadi saya tuh gini kan mereka itu kan terbawa terbawa. Saya juga nggak ngerti sih bicara-bicara yang eh, apa. Saya malah berpikir lah intinya bahwa terdorong sama teman-teman kan kalau saya kemarin bertanya ke Kak Fitri mengedepankan kepatsunan. Jadi Ryan, lihat maunya, Ryan. jadi ada dua ini Pak, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, Ryan, gantian. mereka itu kemiut kah saya? Nyala kok. Enggak, lanjut, Nggak, lanjut. lanjut, lanjut. Oke, saya lanjutin ya. Kelompok yang pertama, saya ingin memperlakukan Kapitri itu dengan menyerang berbahasa metafora yang seperti kita pernah dengar gitu kan ayam tanpa kepala itu keinginan kelompok yang pertama. Tetapi kalau kelompok-kelompok yang lain itu Bang Ede coba tanyain gitu loh. Kenapa sih Kak Fitri itu gini kan gitu. Nah, saya sebetulnya nggak berani karena apa? Dalam konteks saya nggak mau urusan pribadi gitu kan. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya harus bertanya nih. Meskipun saya juga memohon maaf dulu nih, tapi Ya, alhamdulillah bagus, Kak bagus, Fitri bagus menyambut pertanyaannya. dengan baik kan gitu. Akhirnya saya sudah paham. Oh ya, karena gini, host sama Mr. Blend sama Maxi, Bang Maxi coba analisa saya benar atau tidak. Kalau saya melihat orang marah, kalau orang kayak Kapistri lah gitu kan. Kalau kalau orang yang kontra pasti balik membuli ya kan, bilang nepos lah, bilang apa segala macam gitu kan. Justru kalau saya berpandangan lain, kalau saya melihat orang seperti Kapitri, ini orang kasihan saya bilang. Mohon maaf ya kayak. Kenapa saya bilang kasihan? Orang ini butuh keadilan dalam hidupnya. Makanya dengan pertanyaan saya tadi, mudah-mudahan bisa menjadi nilai pembanding ketika publik itu tahu, oh iya nih Bang Erelo telah berhasil menanyakan ini ke Kak Fitri yang secara langsung sebagai amanah dan ternyata hari ini saya jujur mendengarkan sampai akhir. Oh gini ya permasalahannya. Jadi teman-teman kalau lihat orang marah kita tuh jangan jangan langsung menjudgment orang itu karena orang itu butuh keadilan gitu kan apa sih harusnya kasihan ditanya baik-baik diganding oh ternyata sumber marahnya begini itulah fungsi menjadi seorang sahabat walaupun kita nggak kenal kita sebagai bernegara juga satu nusa satu bangsa kita bisa bisa sama-sama meringankan karena kita juga kan hidup di tanah yang memang judulnya berkeadilan. Kalau orang Islam itu bilang itu innallaha ya'murukum fil adl kan gitu. Hei, Mhm. RDLO berlakulah menjadi seseorang yang adil gitu kan. Nah, makanya di sini tuh saya ingin menemukan aja keadilannya begini. Oh, kemarin mohon maaf Kak Fitri saya juga sempat sudon ya. Ini orang kok kenapa ya? Tapi saya beda dengan yang lain. Saya pikirkan, saya renungkan, akhirnya saya bertanya setelah ada jawabannya lega hati saya dan mungkin dari diskusi ini Ya, kan Kak Fitri juga kan tadi sudah saya bawa ke alur di mana Kak Fitri kalau Kak Nikita Mirjani ini sosok yang lebih baik ya, dari segala macam itu kan nggak hak Kak Fitri mau menyampaikan seperti apa jawabannya tapi yang jelas minimal saya tahu loh bahwa kalian itu dulu pernah menjadi saudara, pernah dekat, pernah saling membantu dan ditolong ya. Kalau saya udah tahu sepil-sepil kecilnya, ya gimana Bang Erdelo orang itu orang udah baik tapi dianjing-anjingin itu bahasanya kan mereka tuh barbar menyampaikan kepada saya. Tapi setelah saya tahu ceritanya dari mulai konflik anaknya, apalagi Kak Fitri punya bukti bahwa seorang ibu harus memberikan
apa ya, fakta bahwa aduh, benar-benar itu saya nggak mau ngomong deh. Iya, nggak bisa karena coba deh, apa sekarang kalau mereka itu berpikir apa sebabnya saya sampai menjauh dari dia? Itu nggak ada. Saya nggak pernah ribut apa-apa selain masalah anak memang saya menjauh. Tapi kan dari mereka itu seolah-olah si terdakwa yang menjauhi saya. Bukan begitu. Saya bukannya bukannya mau kayak anak kecil, oh siapa yang musuhin lo gua atau lo, bukan gitu. Saya nggak pernah merasa merasa itu. Tapi saya itu memberikan ruang dan waktu buat si terdakwa itu baikan sama anaknya. Kalau sudah bisa memperbaiki hubungan dia sama anaknya, nanti kita berteman lagi. Karena saya ada di hidup terdakwa ini untuk kepentingan dia ada buat anak-anaknya. Kok dia malah nyerang anaknya itu? Jadi kalau si mereka itu selalu ngomong kan, oh yang udah nggak ditemenin, oh yang dibuang, oh yang ini, aduh saya geli sendiri gitu loh. Kok bisa ada kata-kata itu dari orang yang, mohon maaf ya, emang emang saya keberatan gitu kalau misalnya dibuang sama dia, ya nggak kalau itu pikiran mereka. Tapi mereka harus tahu kebenarannya itu apa. Saya menjauh dari dia itu karena apa? Ya karena anaknya. Oke, siap. Dan Saya nggak Tadi pernah saya ribut nggak dia gara-gara karena anak. nggak ya nggak pernah saya coba cari jejak digitalnya. Saya ribut sama si terdakwa ini apa masalahnya? Nggak pernah nemu kan? Tiba-tiba oke, dia siap. menggila nyerang saya itu karena apa? Karena saya nggak mau deket dia lagi. Ini Nah, seru, kenapa dia host. nyerang? Kenapa dia nyerang sama saya ini? Saya baru tahu. Sebelum kejadian skincare ini, saya kan dikata-katain dulu sama dia. Itulah yang dipakai dia itu ke orang-orang skincare. Itu lihat, Kak Fitri aja gua sikat, apalagi Laura doang gitu. Begitu saya ngelawan, nah orang-orang yang dihajar sama dia protes sama saya, kakak kenapa sih ngelawan dia baru sekarang setelah kita begini loh. Saya kan nggak punya pikiran bahwa dia ini akan mempergunakan itu untuk tambah menakut-nakuti mereka yang jadi korban pemerasan ini kan. Jadi tambah takut lah orang-orang itu. Ya kita kan takut katanya, Kak Fitri aja digituin sama dia, apalagi kita gitu. Ya saya juga sempat minta maaf sama mereka, ya sudah sorry kalau saya telat nyikat si terdakwa, ngebales, saya bilang gitu. Mungkin kalau dari awal Kak Fitri lawan nggak, kita tuh nggak takut kata dia gitu. Karena Kak Fitri aja diem aja, apalagi kita. Itu ya saya juga sempat nyesel sih kenapa saya nggak lawan dari awal gitu. Sampai ada korban-korban begini. Oke, Oh, siap, host. Kak Fitri Ini orang baik, Kak. perlu, host, penting, host, di dalam berargumentasi hukum kita kembali ke fakta persidangan, tapi diselingi dengan motivasi-motivasi seperti ini gitu kan. Ini ada Mr. Blend. Tadi saya diskusi belum selesai ya terkait 4M dan endorse, lagi asik tuh, cuman keburu saya yasinan. Tapi saya besok juga, barusan saya ngomongin ini ya, saya nggak mau ngomong pen CRD Law lah, yang selama ini bersama-sama saya yang dekat gitu kan, Bang, besok aja ada satu pertanyaan lagi buat Kak Fitri gitu kan, yang bobotnya sama dengan ini. Ya nggak apa-apa, yang penting netizen itu merasa pingin tahu, menyampaikan langsung nggak bisa, tapi nanti saya akan filter dulu kira-kira positif nggak. Kalau ini kan Kak Fitri itu bukan bukan lagi sekarang menggiring opini ya kan, bahwa dia itu menjelaskan kepada publik, punya buktinya, dan bahkan ya masuk akal juga. Nggak mungkin lah seorang Kak Fitri menyampaikan di ruang publik seperti ini hal-hal yang belum terukur sama dia kan gitu kan. Kata audien di sini kan, ini ruangan akal sehat kan, makanya kita harus sehat begitu, Mr. Iya, Host. iya, Bang Erdelau. Sekarang faktanya adalah anaknya sudah bebas. Kalau dari mulut anaknya mengamini apa kata ibunya, baru kalian semua netizen bully saya. Tapi berdasarkan fakta ya. Mana tuh chattingan yang saya itu nge-brainwash. Sampai sekarang anaknya udah bebas. Nggak ada dia memberikan keterangan bahwa memang saya ini nge-brainwash dia untuk ngebenci ibunya. Itu aja. Saya tunggu itu kok. Saya sampai kapanpun saya tunggu. Sampai Laura ngomong. Apakah benar saya nge-brainwash dia atau enggak untuk ngebenci ibunya. Saya tunggu. Itu lanjut. Mr. House. Oke, ada tamu kita ini. Ada Mr. Blind. Mr. Blind, selamat malam, pagi, Malam, siang, sore. pagi semuanya. Saya tuh dari tadi keliling-keliling sampai saya buka komal sendiri. Saya tuh punya kegelisahan dan kegundahan ini, Mr. Z.
Nah, Mudah- gimana tuh? Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa bantu saya ya jawab. Ada sebuah misteri hari ini di persidangan itu, yang saya sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Hmm. Saya sudah mencoba mencari jawabannya, tanya sana tanya sini, tapi belum ketemu. Tapi mungkin teman-teman mudah-mudahan bisa bantu misteri ini, yaitu ada apa dengan Mail? Kenapa dia mencret tapi pakai koyonya di kepala? Udah serius kedengerin. Astagfirullah. Saya nggak ketemu jawabannya. Itu saya cari-cari. Apakah ini elit global? Apakah ini karena konspirasi Interpol? Saya juga nggak ngerti. Saya udah serius Kalau dengerin Mr. loh. Blind tadi udah ngantuk loh aku dengar Bang. suaramu. Cepet Iya, banget aku kan. juga gitu. Udah mau ngantuk. Saya belum lihat, coba saya lihat deh. Mana sih koyo di kepala? Ada di mana beritanya? Iya. Mencretnya di otaknya berarti Mr. Blank. Saya coba menjawab kegelisahannya Mr. Blend. Teman-teman, jangan multitafsir. Kan kalau terlihat sama Mr. Blend itu kan sesuatu hal yang unlogic ya. Sakitnya di sini, obatnya di sini. Nah, saya mau jujur sama Mr. Blend, mudah-mudahan kata-kata saya nggak jorok ya. Jadi gini Mr. Blend, saya itu kan hobi pedas ya kan. Saya mengkonsumsi pedas itu kan ada ketergantungan. Kalau saya pusing, stres kan memang cabai itu ternyata dosis vitamin saya paling tinggi ya. Saya pernah memakan dosis paling tinggi. Akhirnya saya memang mohon maaf ya, ketika saya buang air besar itu memang sudah habis dengan segala sesuatu yang ada dalam perut saya. Akhirnya sakit kan gitu. Jadi lubang anus itu sakit gitu kan. Nah, karena sakit itu sudah bingung dengan cara apa gitu kan. Saya memikirkan obat itu tidak bisa. Karena apa? Bayangin teman-teman, kalau teman-teman memakan cabai, tiba-tiba rasa panasnya itu kan sampai meleleh ya di bibir kita kan gitu. Ini melelehnya di bawah gitu. Nah, yang saya bayangin itu, kenapa saya jadi pusing? Karena pusing saya nggak tahu bagaimana cara obatnya. Nah, semakin saya pingin mencari obatnya, semakin saya pusing. Saya pernah Mr. Blend, saya waktu itu kepala saya pusing, saya pasang salon pas ya waktu itu namanya ya. Pernah saya kayak gitu? Apa mungkin seperti itu? Iya, kalau saya sih, kalau dalam hal-hal seperti gitu kan seharusnya bisa dijelaskan Bang ya. Cuman ini kan karena Mail hadir pada saat itu kan lewat Zoom ya. Saya jadi curiganya ini adalah kode ya, atau sandi-sandi intelijen yang dikirimkan oleh Mail. Sengaja gitu. Sama elit global ini. Karena saya khawatirnya ya ada info-info Saya masih A1 nyari muka baru. Mail pakai koyo, belum nemu. Tunggu ya, saya cari dulu jadi. Dikasih PR. Anu, namanya Mr. Blind. Siap, Mr. C. Itu kan sudah kesepakatan, tapi karena bingung ini yang sakit yang mana, maka dua-duanya Makanya itu saya takutnya itu bahkan mungkin ini ya, Mr. Blind, bahkan di awal penampilannya itu pakai masker, aduh. Jadi yang mana sebenarnya yang sakit itu? makanya itu saya khawatirnya ini pesan-pesan yang dikirimkan ya kan merupakan sandi-sandi tertentu, kode-kode rahasia untuk elit-elit global ini, untuk nanti menciptakan lagi pertemuan-pertemuan dengan Interpol ya kan, sehingga ada info-info A1 lagi. Saya jadi mengingat-ingat iya Mr. loh. Blend, saya mau ngomong apa nih sama Mr. Blend nih. Ini gara-gara si Mail jadi konslet, saya jadi lupa pertanyaan saya. Aduh, pusing saya. Tolonglah Ya Kak Fitri. ini Kak yang Fitri kan jadi pertanyaannya, Interpolnya itu kemana? Ini saya lagi lihat Mail dulu, belum nemu. Pakai dia, pakai koyo. Mr. Z, host, sebelum saya akhiri, saya udah sampai di tempat tidur. Saya mau menambahi dari statementnya Bang Erdelo ya. Tadi Bang Erdelo kan bilangnya gini, kita lupakan sebentar ya tentang koyo ya teman-teman. Bang Erdelo bilang gini, Iya. saya sebelum kenal Kak Fitri, saya sempat berpikir ini perempuan ini maunya apa, kira-kira gitu ya Bang Erdelo tadi ya bahasanya ya, lebih kepada karena tidak mengenal ya. Maksudnya gini, karena kenapa ini kok dia ngomong terus, pasti pemikirannya untuk orang awam seperti itu.
Maksud saya gini loh Bang RD loh, berarti saya menempatkan semua para netizen kiranya mungkin berpikir tidak mengenal Kak Fitri, lalu tidak melihat apa jejak digital yang kemarin, sehingga orang berpikir eh, ini perempuan kok ngomong mulu cari panggung dan lain sebagainya, hal-hal yang negatif ya. Lalu mereka melihatnya Nikita Mirjani adalah ibu tunggal dengan 3 anak, nggak ada bapaknya, orang hebat, membesarkan ini, lalu artis, lalu superstar, dan jadi kan ngelihatnya di situ ya. Tetapi akhirnya Bang RD setelah bisa ngobrol sama Kak Fitri langsung, ini saya juga kaget ya Kak Fitri beberapa kali, wah ini Kak Fitri beberapa kali ikut live dalam arti seperti yang Kak Fit bilang sampaikan bahwa saya itu ngelayanin orang ini, jadi saya merendahkan diri saya. Sebenarnya Iya, benar kata Kak Fitri, karena Kak Fitri itu dengan caranya yang elegan dia tidak eh, ngebales ya, karena sebenarnya gini, kalau Kak Fitri tadi bilang saya nyesel juga sih kenapa saya baru lakukan itu, karena memang jiwanya Kak Fitri itu orang baik satu, dan kedua sebenarnya tidak level dengan dia gitu loh, sehingga yang paling benar adalah apa yang Kak Fitri lakukan saat kita dizolimi, kita berusaha untuk mengklarifikasi kanan dan kiri, sebenarnya malah kita capek kan Kak Fit. betul. Udahlah nanti juga waktu akan menjawab kebenaran itu. Pasti Kak Fitri kan pemikirannya seperti itu. Mhm. Tetapi ternyata orang ini memang sudah waktunya gitu loh Kak. Oke, saya lupa ya teman-teman sebelumnya. Jadi saya pernah dulu melawan Nikita Mirjani, teman-teman. Saya Oh, pegang sebagai kuasa hukumnya Ibu Elsa Sharif. Waktu kasus yang suaminya itulah Kak Fit, yang ukra. itu, iya. Itu memang saya tuh kagetnya gini Kak Fit, tadi kan Kak Fit ada menyinggung tentang waktu ada laporan ke polisi, polisi juga terkesan ya udahlah diam aja gitu ya, karena takut orang ini berulah. Jadi kesannya tuh memang dia tuh tinggi banget jabatan dari polisi sekalipun. Bayangin teman-teman, waktu kami melaporkan dia dan dia juga ikut datang kan, karena akhirnya Bu Elsa harus masuk ke dalam penyidikan, dan itu kaget kita karena belum adanya BAP tapi langsung penyidikan. Itu kalau nggak salah tahun 2020. Iya saya tahu Saya itu lupa ya karena saya 2020 ya. awal-awal berteman sama dia. Ya saya minta maaf juga itu sama Iya. Bu Elsa. Karena saya Ya kan waktu belum itu ya. tahu ceritanya gimana. Ya saya Iya, tahu itu. iya. Ya kenapa seorang Elsa kok kami ya, kebetulan saya kan ada di bawah GAS ya. GAS itu Gerakan Advokat dan Kuasa Hukum. Nah jadi gini teman-teman, bayangin di depan Polres dia bisa teriak loh Kak, neriakin kami kan. Waktu itu kebetulan yang kita bawa Bu Elsa nggak kita bawa, tapi neriakin kita gas bool kayak gitu loh. Maksud kita gini, ini orang Tapi nggak ada memang saya kan. nggak ada, kakak nggak ada. Waktu itu dia ditemenin sama asisten-asistennya. Terus juga belum lagi waktu si apa Eza ya, Isa Zega ya, kan dia juga jadi saksi nih. Isa Zega datang lalu diteriakin, dan dia neriakinnya dari room penyidik loh teman-teman. Bayangin. Ya, itu saya Itu nggak ada bisa juga, saya dengar itu. kok bisa gitu ya, maksud saya gini, sehingga apa yang dia lakukan, dia berpikir dengan kondisi dia saat ini dia bisa menyetir semua tuh ya, nyetirin para teman-teman yang ada di kepolisian gitu ya. Aku berpikir dan melihatnya seperti itu, saking Itu sih saking enggak sih merasa Mbak diri sebetulnya. Ini overwhelmed. aku mumpung kita, aku baru paham nih. Mbak dulu yang timnya Bu Elsa ya. Iya, Nah iya, pada saat heeh. itu memang eh, ya saya salah juga sih ya. Pada saat itu kan emang dia menceritakan ke saya itu bahwa anaknya itu mau diambil sama si Ukra. Nah, Betul. saya waktu itu meluruskan sebetulnya dia kan sudah jadi tersangka tuh di Polda kalau nggak salah atas penelantaran apa-apalah sama Ukra dituduhin. Tapi kan saya begitu dia datang ke saya lihat dia tuh pinter banget berakting di depan saya kalau dia itu benar-benar ngurus anaknya pada saat itu. Akhirnya saya temenin tuh ke Polda, saya datengin ke penyidik dan lain-lain. Saya kasih tahu kok bisa seorang ibu ini ditersangkakan, kok bisa anaknya mau diambil. Loh dia ini ngelahirin sendiri, ngurus sendiri. Itulah yang menjadi pertimbangan akhirnya tuh kasusnya dilandaikan saat itu. Saat itu ya. Nah, begitu setiap kali ada laporan yang dikedepankan ya itu memang yang saya tahu saat itu karena saya memang baru kenal sama dia ya dia itu single parent yang harus ngehidupin anak-anaknya gitu. Itu sih tapi eh,
kalau orang tanya setahu apa saya juga nggak terlalu tahu. Saya nggak 1 kali 24 jam kan deket dia gitu. Nah, pada saat dia bercerai dengan si Anthony itu saya baru tahu semua cerita keadaan di rumah itu justru dari Anthony itu. Makanya pada saat dia punya masalah ini saya pernah ngomong sama Bu Elsa baru-baru ini, Ibu, si terdakwa ini kan udah dalam masalah. Kalau misalnya mau si Ukra ini memang mau menyelamatkan anaknya, ya harusnya berjuang lagi lah. Kalau sekarang saya setuju, karena kan daripada nggak ada yang ngurus sama pembantu di sana, ya lebih baik sama bapaknya kan, gitu loh Mbak. Karena Iya, saya iya. tahu sesuatu yang sebetulnya saya kecolongan gitu. Kalau dia tuh nggak baik-baik amat sama anaknya yang nomor 2 pun gitu. Karena Iya, katanya kalau kalau marah itu ya kalau mukul itu ya mukul beneran kayak ke orang dewasa. Itu katanya ya, kata mantan suaminya itu diceritain semua. Kalau Kak Fitri mau tahu begini-begini, saya kan kaget juga ya. Jadi saya punya kesimpulan kenapa kalau anaknya yang nomor 2 itu kalau main sama orang itu kayak orang ketakutan gitu. Nah, baru baru kejawab itu setelah saya tahu dari ya. Tony. Kenapa kalau di rumah saya itu dia tuh kalau contoh kecil nih, maaf ya. Kalau di saya kan boleh apa aja, makanan sehat boleh selama itu sehat. Jadi saya tuh baru tahu kalau dia makan sama anak saya itu dia tuh berhenti makan itu sampai dia tuh mau muntah. Ternyata kalau di rumahnya itu selalu diralang ini itu gitu. Itu contoh kecil ya. Ya mungkin tekanan-tekanan di rumah itu ada ke anak-anaknya sendiri. Ya itu juga dilakukan dan terbuka di mata masyarakat itu dia ngelakukan itu juga sama Loli kan. Jadi kalau kalian berpikir dia ibu yang baik mungkin iya secara materi ya iya gitu. Tapi kan Iya, kita betul. sebagai ibu itu tidak cukup dengan apa Materi. maunya anak diikutin. Bukan itu yang paling penting kan kasih sayang dan gimana kita eh, merangkul ya anak kita kalau salah, nggak dengan kekerasan gitu-gitu sih Mbak. Saya baru Iya, tahu iya. juga setelah dia bercerai sama Anthony. Mm-mm. Iya, saya ingat kayaknya dari situ ya, ya Kak ya. Nah, Mm-mm. saya menjadi kuasa hukumnya Bu Elsa karena kebetulan kan saya di bawah naungannya Perhaki ya. Bu Elsa kan bikin bikin organisasi pengacara. Kenapa dia pakai kita kan nggak mungkin pengacara itu membawa dirinya sendiri. Nah, itu kasusnya adalah waktu kasusnya Bu Elsa kan pegang mantan suaminya ya si Ukrak ini. Itu saya nggak ikutan. Nah, lalu akhirnya dilaporkanlah atas pencemaran nama baik dan Bu Elsa dibilang cepu ya. Dan maaf ya teman-teman tadi ada siapa yang nulis ya Gini, yang seingat saya yang dilaporkan itu karena Bu Elsa ngomong dia cepu, kalau nggak salah ya. Iya iya betul dia cepu Itu makanya kalau nggak salah. pencemaran nama baik. Betul. Iya, pencemaran nama baik. Tapi pada saat itu memang saya minta maaf juga karena saya baru nih berteman sama dia terus dia menceritakan ke saya itu kalau Bu Elsa itu mau mendukung Ura ngambil anaknya gitu. Iya iya iya. Iya waktu itu jadi pencemaran nama baik dan ini tuh dahsyatnya gini Kak. Karena ibu tuh belum sempat ada panggilan pertama untuk BAP, ibu tuh langsung panggilan penyidikan Bu. Apa namanya? Langsung dipanggil untuk disidik gitu loh. Jadi kaget kan otomatis kan. Akhirnya saya yang turun, ibu yang urus-ngurus ke ini ya, ke apa ke polisi-polisi di atas lah supaya nggak bisa loh kita kan ada strukturalnya masa harus dipanggil dulu sebelum ibu kan harusnya kami siapa-siapa dulu yang menjadi saksi kan Iya, iya, bahwa iya. nah, itu ternyata nggak ada ya itu ya saya nggak mau buka di sini tapi singkat cerita Iya, ya paham puji saya. Tuhan karena Ya saya minta ya maaf lah untuk masalah itu saya minta maaf. Saya juga udah sering minta maaf sama Bu Elsa. Ya Bu dulu kita enggak apa-apa berseberangan kan ya akhirnya kita kita sama-sama udah bela Iza Zega kan. iya betul. Akhirnya enggak sih intinya adalah saya jadi tadi baru inget oh iya ya. Saya pernah berseteru juga disamain orang. Maksudnya gini, karakter dia itu kelihatan dari situ. Di depan polisi maaf ya tadi bukan berarti polisi disetir dia bukan ya. Ntar salah lagi omongannya kita. Maksud Enggak sih Mbak, saya enggak waktu itu aku memang aku saya yang aku 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 Heeh. takutnya aku dibilang begitu soalnya tadi ada yang Enggak. bilang bukan aku nggak ngomong gitu ya jadi maksud saya jadi terkesan dia tuh bisa bisa setir-setir polisi terkesan karena dari gayanya bayangin di kantor polisi dia bisa teriak-teriakin orang bahkan dari kantor penyidik dia bisa teriakin orang maki-maki orang dengan kata-kata kasar itu
buat saya, wah ini orang seberapa hebatnya sih sampai bisa segitunya gitu. Saya dulu sama ibu, Bu, kak, kita tuh sampai nunggu orang penting 4 jam kak, dia nggak mau nemuin kita loh kak, dan itu polisi, saya nggak mau sebut namanya ya. Saya sama tim, udah ibu kan yang ngatur kita, Bu, nanti kita kesini gitu ya. Lebih kepada kita ngelawan orang yang ngerasa dirinya tuh bisa atur semua gitu loh kak. Tapi ya puji Tuhannya memang ibu biar gimana kan Bu Elsa pengacara senior ya untuk perempuan juga, dan akhirnya kan selesai juga ya kak ya, akhirnya kan Ya, pokoknya pada saat itu tuh Mbak, karena gini, karena saat itu mungkin dia ngerasa ada saya yang selalu ngebela dia kalau misalnya dia dimarahin sama